Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Hamid dari kelas D Perkantoran jurusan S1 Pendidikan Ekonomi. Di sini saya dari kelompok 5 yang membahas materi tentang perspektif ekonomi klasik menurut Jeremy Bentham dan Robert Malthus. Yang saya hormati Ibu Fitri Hadi Yulia Akib SEME selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith. Kemudian teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, dan Anne Robert. Teori pandangan klasik ini sering disebut juga sebagai aliran modern pertama. Pemikiran Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Berbeda dengan Adam Smith, Robert Malthus itu lebih menyoroti pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Beliau menyebut bahwa ekonomi itu akan tumbuh dalam jangka panjang jika pertumbuhan penduduk itu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, ia juga memandang bahwa pertumbuhan penduduk itu berdasarkan deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan itu berdasarkan deret hitung, yang menyebabkan kekurangan bahan pangan di masa depan. Menurut Thomas Robert Malthus, perkembangan ekonomi dalam suatu negara juga ditentukan oleh jumlah penduduk. Bisa dibayangkan jika jumlah penduduk bertambah, maka permintaan akan barang dan jasa juga bertambah. Tuan Robert Malthus mengemukakan bahwa makanan akan bertambah menurut deret hitung, misal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan penduduk menurut deret ukur, di mana 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hal ini berakibat pada makin terbatasnya hasil produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya masyarakat akan hidup dalam kemandegan ekonomi. Teori ekonomi klasik menurut Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832. Pemikiran Bentham yang relevan dengan perekonomian di Indonesia adalah menentukan biaya dan manfaat atas setiap kebijakan yang akan diambil. Suatu kebijakan itu diambil dan ditetapkan jika kebijakan tersebut memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat dibanding biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat. Misalnya adalah kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu suatu organisasi terhadap masyarakat, karyawan, konsumen, komunitas dalam semua aspek operasional perusahaan. Peraturan CSR di Indonesia ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN per 05/MBU 2007 tentang program kemitraan bina lingkungan. Salah satu BUMN yang melakukan kegiatan PKBL adalah Pertamina. Programnya diberi nama SME dan SR. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil mitra binaan Pertamina agar menjadi tangguh dan mandiri, serta memberikan efek multiplier bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi Pertamina. Kesimpulan yaitu ekonomi klasik itu secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah konsep ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini adalah Adam Smith, Jean Baptiste, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Pemikiran Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus itu berpendapat bahwa manusia hidup membutuhkan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan itu jauh lebih lambat dengan pertumbuhan penduduk manusia. Apabila tidak diadakan
pembatasan terhadap penduduk, maka akan mengalami kekurangan bahan makanan. Hal ini merupakan sumber dari kemerawatan kemiskinan manusia. Pemikiran Bentham yang relevan dengan perekonomian di Indonesia adalah menentukan biaya dan manfaat atas setiap kebijakan yang akan diambil. Suatu kebijakan diambil dan ditetapkan jika memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dibanding dengan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.